Bab 974. Kakak senior. Lin Yu tampak sangat gembira ketika melihat sosok cantik ini, bukan orang lain yang masuk, ternyata Ye Qingmei, yang selalu dia rindukan. Alis bening. Li Qianjue tampak sangat gembira setelah melihat Ye Qingmei. Dia bergegas dan melihat ke arah Ye Qingmei. Melihat Ye Qingmei baik-baik saja, dia berkata dengan cemas, "Kenapa kamu keluar? Jiarong dan aku pergi untuk mencari si Kun Hao sekarang. Untukmu, Jiarong juga menghancurkan kantor si Kun Hao sampai bersih." Ahem. Tiba-tiba, terdengar batuk pelan di luar pintu, dan kemudian si Kun Hao, dengan wajah cemberut, masuk dari pintu. Pada saat yang sama, ada beberapa staf berseragam hitam bersamanya. Sedangkan untuk dokter Cina lama, mereka tidak mengikuti, karena Do Lao kekurangan staf di rumah sakit, dan mereka tidak berhasil. Ye Qingmei buru-buru bersembunyi di belakang Lin Yu, menatap si Kun Hao dengan dingin, dan berkata dengan suara rendah, "Dia mengambil inisiatif untuk mengirimku kembali." Kulit Lin Yu dan Li Qianhui sedikit berubah setelah melihat si Kun Hao, dan mereka tampak sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka si Kun Hao secara pribadi mengirim Ye Qingmei kembali, tetapi segera Lin Yu menebak sesuatu. Si Kun Hao lah yang mengetahui bahwa situasi di rumah sakit dibandingkan parah, jadi saya ingin bertanya pada diri sendiri untuk membantu merawat pasien. Tapi dia agak bingung di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak, bukankah si Kun Hao bersandar di pohon besar dokter misterius? Jika hal seperti ini terjadi, dia harus mencari dokter misterius itu terlebih dahulu. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa si Kun Hao sudah berselisih dengan dokter misterius itu. Deputi Si, apa yang kamu lakukan di sini? Li Qianjue memicingkan mata ke si Kun Hao, dan dengan sinis berkata, "Kenapa?" dengan cemas mengklaim uang furnitur. Si Kun Hao melirik Li Qianhui, lalu menatap Lin Yu lagi, tanpa terburu-buru berbicara, berkata kepada anak buahnya, "Biarkan orang-orang ini keluar dulu." Dia tidak perlu bertanya, dia bisa menebak bahwa sekelompok orang ini datang untuk mengundang Lin Yu untuk mengobati penyakitnya. Bagaimanapun, reaksi buruk yang disebabkan oleh suntikan obat Tiongkok semacam ini telah menyebar ke seluruh ibu kota. Bawahannya dengan cepat menunjukkan sertifikat kerja mereka dan mengundang anggota keluarga pasien ini keluar. Lin Yu menyipitkan mata ke si Kun Hao, tetapi tidak terburu-buru untuk berbicara. Setelah semua orang diundang, si Kun Hao tiba-tiba menegang, lalu menekuk kakinya sebelum berlutut ke arah Lin Yu tanpa ragu-ragu. Namun, tepat saat lututnya hendak menyentuh tanah, Lin Yu tiba-tiba berlari, memegang tangannya, mengerutkan kening dan berkata, "Wakil batu, apa yang kamu lakukan?" Dia sangat terkejut, dan dia tidak menyangka si Kun Hao akan melakukan tindakan seperti itu secara tiba-tiba. Li Zhensheng dan Li Qianjue di samping juga sangat terkejut, terutama Li Qianjue. Mereka tercengang. 2 atau 3 jam yang lalu, si Kun Hao begitu kaku dan bertekad untuk tidak melepaskannya. Bagaimana mungkin ini waktu yang melelahkan? Ye Qingmei mengirimkannya kembali, dan masih berlutut ke Lin Yu. Tetapi segera dia juga berpikir bahwa sebagian besar dokter misterius tidak dapat menyembuhkan pasien-pasien itu, jadi si Kun Hao datang ke sini untuk meminta bantuan Lin Yu. Si Kun Hao mengatupkan mulutnya, membalikkan tangannya, dan mendorong lengan Lin Yu menjauh, menyebabkan lututnya berlutut di tanah dengan bunyi letupan, menundukkan kepala, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan He, saya tahu maaf, dan saya tidak meminta Anda untuk memaafkan saya. Saya di sini kali ini hanya untuk memohon kepada Anda untuk pasien ini, tolong bantu mereka." Heh, lucu sekali. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Li Zhensheng tiba-tiba tertawa dan berdiri dan dengan sinis berkata, "Bukankah kamu masih berteriak untuk mengambil suami kita beberapa hari yang lalu? Dia hanya merawat seorang gadis kecil, jadi kamu harus membawanya. Pergilah, jika dia memperlakukan begitu banyak orang, kamu masih harus menembaknya." Si Kun Hao menekan bibirnya erat-erat.
Dia sudah siap mental sebelum dia datang, tahu bahwa dia pasti akan diejek oleh Lin Yu atau Li Zhensheng, jadi ekspresinya tidak banyak berubah. Dia berkata dengan suara yang dalam, istimewa operasi khusus, Tuan He akan membantu merawat pasien terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan membantu Tuan He mengisi sertifikat untuk Tuan He. Selain itu, saya akan membiarkan Tuan He duduk kembali sebagai Ketua Asosiasi Pengobatan China. Tidak perlu, Wakil Si, saya seorang dokter, He Jiarong, bukan karena nama palsu. Lin Yu berkata dengan nada datar, terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang sekarang dalam proses pengadilan dengan saya dan proyek bioteknologi Li. Saya seorang dukun, beraninya saya mempraktikkan perawatan medis lagi. Saya dapat membantu Anda membuktikan semuanya. Si Kun Hao mendadak mengangkat kepalanya, dan berkata dengan cemas kepada Lin Yu, aku tahu, tidak ada masalah dengan obat cairmu, ini adalah madu, ada masalah dengan madu dari dokter misterius itu. Kamu punya bukti. Li Qianxuan segera tersenyum setelah melihat ini dan buru-buru berkata, bagaimana Anda membuktikan kami tidak bersalah? Saya telah bekerja dengan mereka begitu lama, jadi tentu saja saya memiliki informasi tertentu tentang mereka. Si Kun Hao buru-buru berkata, untuk sementara aku tidak bisa memberitahumu dengan tepat, bagaimanapun, aku punya cara untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Apakah kamu serius? Li Qianhui bertanya dengan cemas. Betulkah? Si Kun Hao mengangguk buru-buru, menatap Lin Yu dengan tulus. Lin Yu tidak terburu-buru untuk bahagia, menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu tidak meminta bantuan dokter misterius itu? Dokter misterius. Wajah si Kun Hao merosot, dia mendengus dingin, dan berkata dengan marah, bagaimana mereka bisa peduli dengan beberapa nyawa seperti itu? Mereka hanya peduli tentang keuntungan. Kamu harus mengenal mereka lebih baik daripada aku. Lin Yu mengerutkan kening. Dari kata-kata si Kun Hao, dia tahu bahwa si Kun Hao kebanyakan putus dengan dokter misterius itu. Juga, untuk organisasi yang hanya mencari keuntungan seperti Suan Yimen, mereka tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal. Mereka pasti berpikir tentang bagaimana keluar dari masalah ini dan melepaskan diri dari tanggung jawab, dan jika si Kun Hao benar-benar membantu mereka, saat insiden Dongchuang terjadi, si Kun Hao pasti sudah meninggal. Lin Yu sudah menyimpulkan bahwa si Kun Hao dan dokter misterius itu serupa, tetapi dia percaya kata-kata si Kun Hao. Jiarong, ini kesempatan bagus. Li Qianhui berkata dengan cemas, jika ini dapat menghapus keluhan kami. Saudara Li, kali ini masalah cairan mulut telah teratasi, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada butiran, kapsul, dan pil? Lin Yu langsung menyela Li Qianjue dan bertanya dengan lembut. Li Qianjue terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia sedikit bingung. Jiarong, apa maksudmu? Maksud saya, apakah Anda tidak cukup kecewa dengan industri ini? Apakah Anda tidak cukup kecewa dengan kelompok orang ini? Lin Yu berbisik, bahkan jika masalah ini diselesaikan dengan bantuan si Kun Hao, apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana jika ada situasi lain? Siapa lagi yang akan membantu kita? Akar penyebab insiden ini bukan pada cairan oral, bukan pada madu, bukan pada laporan uji putih dan hitam, tapi di hati orang. Li Qianjue jelas mengerti kata-kata Lin Yu, dan menelan ludahnya. Ya, si Kun Hao membantu mereka mengklarifikasi kali ini. Bagaimana kalau begitu? Selama pasien Huaxia tetap seperti itu terlepas dari benar dan salah, dan masih dengan mudah dibeli dengan uang, mereka pasti akan mengalami situasi yang sama lagi di masa depan. Jadi, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mematahkan pergelangan tangan kami dan mengembangkan kembali industri lain yang menjanjikan. Lin Yu berbisik kepada Li Qianxui, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Selain itu, setelah mengalami hal-hal ini, saya benar-benar tidak ingin menjadi dokter. Tuan Ho, Anda tidak bisa mati tanpa menyelamatkan.
Si Kun Hao tiba-tiba menjadi cemas, dan berkata dengan tulus, "Jenis api apa yang kamu kirimkan padaku? Selama kamu bisa keluar, aku akan berjanji kepadamu dengan syarat apapun." "Aku tidak marah tentang itu, Deputi Si, kembalilah." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan kemudian berteriak pada kerumunan di luar, "Semuanya, tolong kembali." Ketika Lin Yu sedang berbicara dengan si Kun Hao, selalu ada berdua dan bertiga di luar. Banyak dari mereka adalah anggota keluarga pasien di daerah perkotaan lain. Mereka juga mendengar bahwa Lin Yu dapat mengobati penyakit ini, jadi mereka melakukan perjalanan khusus untuk memohon bantuan Lin Yu. Sebelum Anda menyadarinya, ratusan orang telah berkumpul. Pada saat ini, ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Yu, wajah mereka tiba-tiba panik, dan mereka berteriak dengan keras, suara mereka berisik, dan mereka berdoa, berteriak, dan meratap. Tapi setelah suara itu, semua orang tiba-tiba berlutut dan berlutut menghadap Lin Yu.